Pada tahun 1972 terjadi kecelakaan pesawat yang jatuh di pegunungan Andes. Kejadian ini dikenal sebagai tragedi Andes, yang menggambarkan perjuangan luar biasa sekelompok penumpang untuk bertahan hidup di tengah kondisi yang sangat ekstrim setelah pesawat mereka jatuh di pegunungan bersalju. Selama lebih dari 2 bulan, apapun mereka lakukan untuk mempertahankan hidup, termasuk mereka terpaksa memakan teman sendiri. Pada tanggal 13 Oktober tahun 1972, sebuah pesawat DC-3 yang mengangkut tim rugby asal Uruguay dan beberapa anggota keluarga serta teman dekat, jatuh di pegunungan Andes, yang terletak di antara Chili dan Argentina. Pesawat tersebut membawa 45 penumpang, termasuk pemain rugby, keluarga, dan awak pesawat. Akibat cuaca buruk dan medan yang sulit, pesawat itu jatuh di salah satu kawasan terpencil dan paling sulit diakses di dunia. Saat kecelakaan terjadi, para korban terjebak dalam suhu beku dan salju yang mengelilingi mereka. Setelah pesawat jatuh, para penumpang yang selamat menemukan diri mereka terjebak di dalam sisa-sisa pesawat yang sebagian besar hancur. Mereka tidak memiliki makanan, pakaian yang sesuai untuk bertahan dari dinginnya cuaca, dan mereka hanya memiliki beberapa alat seadanya yang berhasil mereka temukan di dalam pesawat. Dalam keadaan yang sangat rentan, mereka harus menghadapi suhu yang bisa mencapai minus 30 derajat Celcius di malam hari. Hari-hari pertama penuh dengan kebingungan dan keputusasaan. Para korban saling mendukung untuk bertahan hidup, berbagi air dari salju yang mereka lelehkan, dan mencoba membangun semacam perlindungan sederhana di sekitar tubuh mereka agar tetap hangat. Namun, persediaan makanan mulai menipis, dan harapan akan penyelamatan semakin menipis seiring waktu. Dengan stok makanan yang semakin berkurang dan harapan akan penyelamatan yang hampir tak terlihat, para penumpang mulai mempertimbangkan keputusan yang sulit. Di tengah kondisi kritis, mereka memutuskan untuk mengonsumsi daging tubuh teman mereka yang telah meninggal untuk bertahan hidup. Keputusan ini, meskipun sulit, menjadi satu-satunya cara untuk memastikan bahwa beberapa penumpang lainnya dapat bertahan hidup. Setelah berhari-hari di dalam reruntuhan pesawat, Nando Parrado bersama rekannya, Roberto Canessa, memutuskan untuk mencoba perjalanan berbahaya melintasi pegunungan Andes yang penuh salju untuk mencari bantuan. Dalam keadaan fisik yang sangat lemah dan terhalang oleh cuaca yang ekstrim, mereka menempuh perjalanan selama berhari-hari melalui lembah, jurang, dan puncak bersalju yang sangat sulit dilalui. Pada tanggal 20 Desember tahun 1972, Nando Parrado dan Roberto Canessa akhirnya menemukan desa kecil di Argentina yang dapat memberikan bantuan dan menyelamatkan beberapa penumpang yang masih hidup. Sisa dari para korban selamat yang belum bisa keluar dari pegunungan diselamatkan beberapa hari kemudian. Kisah ini, yang diceritakan oleh para penyintas dan keluarga mereka, menarik perhatian internasional. Film dan dokumenter banyak dibuat untuk mengabadikan perjuangan mereka yang luar biasa. Selain itu, tragedi ini menjadi simbol ketangguhan manusia dalam menghadapi kesulitan ekstrim. Kisah ini mengajarkan bahwa semangat, solidaritas, dan tekad yang kuat bisa mengatasi tantangan terbesar dalam hidup. Hingga kini, tragedi Andes tetap dikenang sebagai salah satu peristiwa nyata yang mengerikan dan juga menceritakan kisah perjuangan hidup yang penuh pengorbanan, keberanian luar biasa dalam bertahan hidup.